Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang teks ulasan buku yang merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Marta Setiawan dengan NPM 2340403026, jurusan akuntansi lokal A2 dari Universitas Borneo Tarakan. Baik, langsung saja kita masuk ke bahasan pertama, yaitu membangun konteks teks ulasan buku. Sebagai akademisi, membaca dan memahami karya ilmiah termasuk buku adalah hal penting untuk menambah wawasan dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Pemahaman ini perlu dikomunikasikan dalam berbagai bentuk tulisan akademik seperti proposal, artikel ilmiah, dan skripsi. Teks ulasan buku adalah salah satu cara untuk menyampaikan pemahaman tersebut. Dalam prosesnya, menjelajah dunia pustaka pada pembelajaran Bahasa Indonesia, membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis teks, termasuk teks ulasan yang bertujuan memperkaya wawasan dan keterampilan berpikir kritis. Teks ulasan buku atau review tidak hanya sekedar memaparkan isi buku, tetapi juga mengevaluasi keberhasilan buku dalam mencapai tujuan sosialnya. Ulasan buku mencakup deskripsi tentang tujuan, struktur, dan gaya penulisan, serta membandingkan isinya dengan buku-buku lain yang sejenisnya. Penulis ulasan perlu menggabungkan keterampilan dalam menjelaskan isi buku, menganalisis referensi buku bagi pembaca, dan mengekspresikan pandangan pribadi. Dengan demikian, teks ulasan menjadi alat untuk menilai atau mengevaluasi, memungkinkan pembaca memahami kelebihan dan kekurangan buku secara kritis dan kontekstual. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu model teks ulasan. Nah, di model teks ulasan ini memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu menelusuri model teks ulasan buku. Menelusuri model teks ulasan buku merupakan proses mendalam yang melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana teks ulasan buku disusun dan bagaimana penulis secara efektif menyampaikan pesan dan penilaian mereka. Proses ini melibatkan struktur teks ulasan, yaitu yang pertama identitas, kemudian orientasi, kemudian tahapan tafsiran isi, kemudian ada evaluasi, dan yang terakhir adalah rangkuman evaluasi. Aspek yang kedua adalah menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama yaitu menganalisis aspek penilaian. Dalam menganalisis ulasan buku, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi persamaan dan perbedaan struktur teks antar luasan, pemanfaatan genre mikro dalam setiap tahap, kemudian kedalaman informasi yang disampaikan, kemudian aspek-aspek yang dinilai dari buku, ada ketajaman penilaian, serta dasar-dasar pertimbangan yang digunakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, membantu pemahaman bahwa penyusunan ulasan yang baik memerlukan pemahaman genre mikro dan cara mengintegrasikannya dalam struktur teks. Nah, struktur teks berfungsi sebagai wadah gagasan, di mana gagasan dan struktur tidak dapat dipisahkan. Meskipun teks memiliki struktur baku, untuk tujuan tertentu, struktur ini bisa disederhanakan tanpa menghilangkan tahapan inti seperti tahapan identitas yang bisa diintegrasikan ke dalam bagian lain atau dihilangkan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas struktur ulasan buku, di mana penyampaian gagasan lebih penting daripada mengikuti format buku. Kemudian yang kedua adalah menganalisis formulasi bahasa. Nah, unsur evaluasi dalam ulasan buku umumnya terletak pada tahapan evaluasi. Namun, penilaian juga dapat tersebar seperti di berbagai tahapan lain kecuali tahapan identitas. Nah, penilaian dalam ulasan ini melibatkan pandangan, sikap, dan posisi terhadap objek yang dinilai dengan berbagai gradasi seperti positif negatif, baik buruk, objektif subjektif, serta setuju dan tidak setuju. Yang umumnya tercermin dalam pilihan kata, terutama nomina, verba, adjektiva, dan adverbial. Pada tingkat kalimat, evaluasi ini tampak dalam popularitas positif atau negatif. Selain gradasi positif, negatif, ulasan juga dapat menunjukkan kategori baik, buruk, objektif, dan subjektif, serta setuju dan tidak setuju. Nah, kadar emosi dan kecenderungan memihak, pemahaman mendalam mengenai bahasa evaluasi ini penting agar ulasan buku dapat memberikan penilaian yang lebih komprehensif dan jelas. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis manfaat teks ulasan. Nah, menganalisis teks ulasan buku membantu pembaca memahami nilai buku, menyediakan panduan untuk menemukan buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka sebelum memutuskan untuk membelinya.
Analisis ulasan memungkinkan pembaca mendapatkan informasi tentang tema, alur cerita, gaya penulisan, dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, serta memberikan penilaian objektif mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Aspek-aspek yang penting untuk dianalisis dalam ulasan itu mencakup pengenalan tema dan alur cerita, analisis gaya penulisan, penilaian isi dan kualitas buku, serta pemahaman pesan penulis. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat memilih buku yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu membuat teks ulasan buku. Dalam mengulas buku harusnya bersifat jujur, berarti harus bersifat terbuka dalam menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku. Sebagai pengulas sebuah karya, juga mengemukakan bagian-bagian positif dan negatif. Dalam mengulas sisi negatif, juga disertai pemikiran untuk memecahkannya. Selain jujur, mengulas sebuah karya harus bernilai benar dan objektif. Dengan pertimbangan prinsip-prinsip seperti itu dapat menghasilkan ulasan yang baik. Diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Nah, langkah-langkahnya itu ada yang pertama, mencari buku yang diulas, kemudian membaca secara kritis, lanjut membuat ringkasan, kemudian menentukan kriteria penilaian. Setelahnya mencari buku pembanding dan referensi untuk dirujukan, kemudian yang terakhir yaitu menulis ulasan yang dimaksud. Kemudian masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tantangan dan strategi dalam membangun teks ulasan buku. Yang pertama, tantangan itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu memahami buku secara mendalam. Itu kita perlu waktu dan usaha untuk benar-benar memahami isi, gaya penulisan, serta pesan yang ingin disampaikan penulis. Kemudian yang kedua ada menemukan sudut pandang yang unik, itu agar ulasan yang kita buat itu menarik, serta kita juga harus menyajikan perspektif yang berbeda dari ulasan lainnya. Kemudian poin ketiga yaitu menyusun struktur teks yang baik. Nah, karena sebuah ulasan buku itu harus memiliki struktur yang jelas dan mudah diikuti pembaca. Kemudian poin keempat yaitu menggunakan bahasa yang efektif. Bahasa yang digunakan harus lugas, jelas, dan menarik. Kemudian poin terakhir dalam tantangan yaitu mengelola waktu. Untuk menyelesaikan tugas dan proyek terkait ulasan buku membutuhkan manajemen waktu yang baik. Kemudian kita lanjut ke strategi. Yang pertama yaitu membaca buku secara aktif, seperti buat catatan atau garis bawahi bagian penting dan ajukan pertanyaan saat membaca. Kemudian yaitu lakukan riset. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang penulis, konteks sejarah, dan ulasan buku lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kerangka. Nah, kita susun kerangka ulasan sebelum memulai menulis untuk membantu mengorganisasikan pikiran. Kemudian poin keempat yaitu fokus pada aspek-aspek penting. Nah, tidak perlu membahas semua detail buku, pilihlah aspek penting yang paling menarik untuk atau yang relevan. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang variatif untuk menghindari pengulangan kata dan menggunakan kata-kata penghubung untuk membuat tulisan lebih mengalir. Kemudian yaitu meminta umpan balik. Itu kita meminta pada teman atau guru untuk memberikan masukan atas tulisan yang kita buat. Kemudian yang terakhir yaitu kelola waktu dengan baik, yaitu kita membuat jadwal dan patuhi tenggat waktu. Nah, ini ada contoh teks ulasan buku yang saya tampilkan. Saya mengambil contoh teks ulasan buku yaitu judulnya Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Nah, di sini bisa kita lihat saya memasukkan identitas buku, kemudian saya masukkan orientasi bukunya, kemudian penilaian serta isi resensi ulasan. Bisa kalian baca dulu, bisa di pause. Nah, ini adalah contoh teks ulasan buku yang sederhana. Itu tadi yang terakhir mengenai paparan materi tentang teks ulasan buku. Semoga teman-teman yang menonton setidaknya dapat memahami sedikit mengenai teks ulasan buku. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.